Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SDMT TV. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang simetri lipat dan simetri putar. Yang pertama, kita akan membahas simetri lipat. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang membagi suatu bangun datar menjadi dua bagian sama besar. Lipatan itu nanti akan membentuk suatu garis, sehingga garis lipatan yang membagi suatu bangun datar menjadi dua bagian sama besar itu nanti disebut sumbu simetri. Nah, selanjutnya, benda atau gambar yang mempunyai sumbu simetri disebut benda atau gambar simetris. Contoh yang pertama adalah segitiga sama sisi, seperti ini ya. Kemudian kita buat garis sumbu simetrinya yang tegak, itu membagi segitiga menjadi dua bagian sama besar antara kanan dan kiri. Kemudian yang bagian kiri ini kita lipat ke kanan sehingga membentuk gambar seperti di bawah. Masih dengan segitiga sama sisi ya, ini kemudian kita buat garis sumbu simetrinya seperti itu, yang miring itu, sehingga membagi menjadi dua bagian antara atas dan bawah. Kemudian bagian yang atas ini kita lipat sehingga menyatu dengan bagian yang bawah, maka akan terbentuk bangun seperti itu, ya, seperti yang di bawah itu. Nah, selanjutnya masih ke segitiga sama sisi, ini kita buat garis sumbu simetrinya yang dari kanan ke kiri. Nah, seperti itu ya, sehingga membagi segitiga menjadi dua bagian sama besar antara atas dan bawah. Kemudian bagian atas ini kita lipat ke bawah sehingga berimpit, maka akan terbentuk menjadi bangun seperti di bawah ini. Nah, dari kesimpulannya, maka segitiga sama sisi ini punya 3 simetri lipat atau 3 sumbu simetri. Contoh yang kedua adalah belah ketupat. Nah, di sini ada gambar belah ketupat. Kemudian kita buat garis sumbu simetrinya tegak seperti itu, sehingga membagi menjadi dua daerah antara kanan dan kiri. Kemudian yang bagian kanan ini kita lipat ke kiri sehingga berimpit, maka akan membentuk bangun seperti itu ya. Terus masih dengan belah ketupat, ini kita gambar sumbu simetri yang lain yang mendatar sehingga membagi belah ketupat menjadi dua bagian sama besar, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Dan selanjutnya bagian atas ini kita lipat ke bawah sehingga berimpit, maka akan terbentuk menjadi gambar seperti di bawah tersebut. Nah, kesimpulannya adalah belah ketupat ini punya dua simetri lipat atau dua sumbu simetri. Selanjutnya kita akan membahas simetri putar. Simetri putar adalah putaran pada suatu bidang datar sampai dengan 1 kali putaran penuh pada pusat simetri sehingga kembali pada bingkainya. Contoh yang pertama adalah persegi. Di sini kita ada persegi dengan keempat sudutnya kita beri warna yang berbeda. Kemudian diputar seperempat putaran searah jarum jam sehingga akan membentuk seperti ini. Nah, ini posisi warnanya kan sudah berubah. Sedangkan gambar yang kedua ini masih tetap menempati bingkainya seperti mana persegi. Selanjutnya, ini diputar lagi seperempat putaran searah jarum jam, membentuk seperti ini ya. Sini posisinya sudah berubah ya, posisi warnanya. Selanjutnya ini diputar lagi seperempat putaran searah jarum jam sehingga membentuk posisi seperti ini. Nah, ini juga berubah lagi, posisi warnanya juga sudah berubah. Nah, berikutnya ini diputar lagi seperempat putaran searah jarum jam sehingga membentuk posisi seperti ini. Nah, ini juga sudah berubah dari yang sebelumnya, tapi
posisi yang terakhir ini sama dengan posisi awal. Maka kembali seperti semula setelah 4 putaran. Sehingga kesimpulannya adalah persegi mempunyai simetri putar tingkat 4. Contoh yang kedua adalah segitiga sama sisi. Di sini sudah ada gambar segitiga sama sisi di mana ketiga sudutnya sudah kita beri warna yang berbeda. Kemudian ini kita putar sepertiga putaran searah jarum jam sehingga membentuk gambar seperti ini. Di sini kita lihat bahwa posisi warnanya sudah berubah dari kuning ini yang semula ada di kiri berubah menjadi di atas. Nah, selanjutnya ini diputar lagi sepertiga putaran searah jarum jam, maka akan berbentuk seperti ini. Di sini posisi warna kuningnya ini juga sudah berubah, yang semula dari di atas berubah menjadi di bawah sebelah kanan. Selanjutnya ini diputar lagi sepertiga putaran searah jarum jam sehingga membentuk posisi seperti di gambar ini. Di sini kita lihat warna kuning yang semula ada di bawah kanan berubah menjadi berposisi di sebelah kiri bawah. Nah, kalau kita lihat posisi yang terakhir ini sama dengan posisi yang di awal, sehingga kembali seperti semula setelah 3 putaran. Maka kesimpulannya adalah segitiga sama sisi mempunyai simetri putar tingkat 3. Contoh yang ketiga adalah persegi panjang. Di sini kita punya persegi panjang yang keempat sudutnya sudah diberi warna yang berbeda. Kemudian diputar setengah putaran searah jarum jam sehingga membentuk seperti ini. Di sini kita lihat bahwa posisi warna sudutnya sudah berubah. Kemudian diputar lagi setengah putaran searah jarum jam sehingga akan membentuk posisi seperti ini. Di sini kita lihat posisi warnanya juga sudah berubah dari yang sebelumnya. Dan kalau kita amati lagi, maka posisi yang terakhir ini sama dengan posisi yang paling awal. Maka bisa dikatakan persegi panjang ini kembali seperti semula setelah 2 putaran. Sehingga kesimpulannya adalah persegi panjang mempunyai simetri putar tingkat 2. Contoh selanjutnya adalah trapesium sama kaki. Di sini kita sudah punya trapesium sama kaki yang keempat sudutnya diberi warna yang berbeda. Kemudian trapesium ini kita putar seperti ini. Di sini ternyata kembali seperti semula setelah 1 putaran penuh. Maka akan ada suatu sifat namanya seperti ini. Jika gambar atau benda diputar dan kembali seperti semula setelah 1 putaran penuh, maka benda atau gambar tersebut tidak mempunyai simetri putar. Sehingga kesimpulannya adalah trapesium sama kaki tidak mempunyai simetri putar. Cukup sekian dulu penjelasan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.